dari mana, Vera? Saya kebetulan lagi dari ruang guru. Oh iya. Jadi aku baca-baca. Iya, ini mengisi waktu luang sebelum jam pelajaran lagi. Iya. Mari Vera, duduk Ya, di sini. terima kasih. Mari. Mari Vera. Ya, terima kasih Bu Devi. Bu Devi, terima kasih sekali. Ini Bu Devi kok undang saya. Iya, Vera, saya tuh ada kesulitan sebenarnya. Gitu. Kan saya tuh Pak Kepala Sekolah minta saya untuk supervisi dulu. Itu kira-kira saya tuh harus butuh bantuan ke siapa gitu. Oh begitu. Iya, Kita nanti hanya sharing-sharing aja ya Bu Iya. Devi. Semoga saya nanti bisa memberikan pencerahan kepada Bu Devi. Iya, terima kasih Vera sudah menyempatkan waktunya. Iya, sama-sama. Ini Bu Devi, sesuai tadi kan saya baca di Bu Devi, kok Bu Devi pengen ngobrol sama saya. Iya. Kita nanti di sini kira-kira apa yang ingin Bu Devi capai dari ngobrol-ngobrol kita ini? Gitu. Saya itu sebenarnya kan masih kesulitan dalam penerapan strategi sebenarnya Bu, dan juga apa yang tadi saya ingin capai ketika pembelajaran seperti itu. Takutnya kan kita sudah menentukan tujuan, tapi ternyata ketika dalam pelaksanaannya belum tercapai gitu. Begitu. Jadi Bu Devi agak begitu khawatir ya tentang Iya. pembelajaran yang nanti mau dicapai. Bu Devi, untuk semester ini Bu Devi itu mengajar berapa jam ya? Saya 24 jam untuk sejarah Bu, tapi ada 2 tingkatan, jadi ada yang kelas 10 itu 12 jam, kelas 11-nya 12 jam juga. Berarti 2 tingkat ya Bu Devi. Iya. Untuk mata pelajarannya ini sejarah ya? Iya. Baik, selama ini ketika di kelas Bu Devi tentunya kan sudah membuat rancangan pembelajaran ya? Iya. Nah, kira-kira rancangan pembelajaran yang Bu Devi pakai ini dari tahun kemarin dan tahun sekarang ini ada perubahan apa tidak ya? Ada Bu. Sebenarnya kan kalau pembuatan RPP seperti itu kan kita sesuaikan dengan kebutuhan siswanya seperti itu. Tapi kan kenyataannya ini kan jadi permasalahan umum ya. Kita sudah merancang, tapi siswa yang akan kita ajar atau kita ampu itu kan belum tahu seperti apa karakteristiknya. Tapi biasanya berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kalau yang tahun sebelumnya itu kan masih ada corona itu ya Bu. Jadi berbeda sekali karakteristiknya dengan yang sekarang. Berarti ini ada perbedaan ya Bu Ada. Devi antara perbedaan tentunya dari sisi karakter siswa kemarin pandemi ya. Iya. Terus sekarang kita menghadapi sesudah pandemi ini, tapi ternyata dari karakter siswa itu berbeda. Baik Bu Devi, tapi untuk RPP ini masih sama nggak yang digunakan kan kemarin? Sedikit dimodifikasi. Sedikit Iya. dimodifikasi. Sedikit berbeda. Untuk ini kan di bulan November ya Bu Devi. Nah, ini tentunya Bu Devi sudah masuk di pertemuan yang mau mendekati akhir ya. Iya. Ya. Dari awal masuk semester sampai saat ini kira-kira yang menurut Bu Devi yang sudah Bu Devi lalui paling berhasil bisa memberitakan itu pas materi apa atau pas pakai metode apa? Oh iya, saya tuh kemarin tuh apa ya, ketika satu materi itu saya menggunakan metode teka-teki silang Bu. Saya coba dengan teka-teki silang yang saya print seperti itu. Pada kenyataannya kok ketika dikelompokkan gitu ada yang mengerjakan, tapi yang tidak. Mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah, kemudian kan saya terapkan di satu kelas seperti itu. Di kelas yang lain saya coba dengan metode yang sama, tetapi alatnya berbeda. Kalau yang di kelas yang pertama itu saya print, kalau yang di kelas selanjutnya itu saya bentuk di menggunakan aplikasi. Jadi mereka menggunakan gadgetnya sendiri-sendiri, mengerjakan sendiri-sendiri. Itu mereka lebih tanggung jawab dengan pekerjaan mereka. Oh Gitu. iya. Nah ini nanti kan Ibu mau supervisi nih ya, Iya. minggu depan ya Pak? Iya. Nah kira-kira untuk minggu depan Bu Devi sudah merencanakan kegiatannya itu
seperti apa? Oh, rencana saya itu seperti ini Bu, untuk materinya nanti saya tayangkan video agar mereka juga ada gambaran bagi anak-anak yang mungkin kalau dengan metode ceramah mereka tidak begitu paham, jadi butuh ada video atau gambaran seperti apa, itu mereka biar ada gambarannya. Kemudian mereka juga saya minta untuk berdiskusi membuat suatu proyek atau suatu tugas ya, itu nanti bentuknya boleh bermacam-macam. Boleh misalnya nanti yang suka menggunakan gambar, mereka bisa membuat tokoh. Misalnya kan karena materi saya tentang peristiwa sekitar proklamasi Bu, jadi boleh mereka menggambar tokoh yang terlibat dalam proklamasi. Kemudian kalau yang suka pernak-pernik seperti itu bisa membuat mading ataupun main mapping. Kemudian kalau misalnya ada yang puitis, boleh. Kalau misalnya mau buat puisi, boleh, saya perbolehkan. Jadi saya persilahkan mereka menuangkan dalam bentuk yang bermacam-macam. Bagus sekali Bu. Saya membayangkannya nanti pasti sudah sesuatu yang menarik dan luar biasa. Seperti itu Bu. Kalau tidak salah, yang mau dilakukan Bu Devi itu sudah ke pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Itu sudah belajar tentang diferensiasi? Kemarin sedikit banyak kan ada teman yang sudah menerapkan seperti itu. Saya coba tanya, oh ya benar juga, mereka harus bisa memahami murid bahwa mereka itu tidak sama seperti itu. Jadi kita coba untuk memfasilitasi. Betul, jadi karena memang kita harus mengakomodir kebutuhan dari murid. Betul. Iya. Kira-kira Bu Devi untuk kegiatan pembelajaran besok, Bu Devi tujuan yang ingin dicapai di pembelajaran tersebut atau tentunya karena berkaitan dengan materi peristiwa sekitar proklamasi, saya harap mereka sudah mampu menganalisis semua peristiwa yang terjadi sekitar proklamasi tersebut dan kira-kira dampaknya bagi kita itu apa dengan adanya proklamasi seperti itu. Jadi anak kecuali mengetahui atau paham dengan proklamasi, tapi juga nanti bisa memberikan dampak ya, dampak atau bisa menganalisis, oh ternyata misalnya dengan adanya proklamasi kita itu sekarang hidup enak, tidak dijajah lagi seperti itu. Jadi mereka bisa mengambil hikmahnya. Lebih ke memaknainya. Iya, betul. Baik. Kalau untuk ini Bu, nanti strateginya seperti apa ya kira-kira supaya anak nanti bisa paham, kemudian nanti bisa mampu memaknai dampaknya, itu strateginya seperti apa? Saya menggunakan strategi tadi Bu, pemberian project based, ya bukan project based, apa ya Bu ya, ini mereka anak diberikan tugas untuk membuat suatu karya seperti itu. Jadi nanti berkelompok, saya bebaskan mereka mau menuangkan dalam bentuk apa. Diferensiasi produk ya Bu. Iya. Baik Bu Devi, terima kasih ya atas kesempatannya. Bagi saya ini sudah punya gambaran ya untuk supervisi besok. Berarti Bu Devi untuk target utamanya itu ingin anak itu mampu untuk menganalisis ya. Jadi lebih ke pemahaman anak dari sisi materi. Tapi kecuali itu juga anak diharapkan untuk bisa memberikan dampaknya. Terus ini juga tadi sudah bagus Bu Devi itu juga sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya yakin besok Bu Devi karena ini sudah merencanakan dengan bagus, pasti ketika nanti diobservasi, disupervisi akan lebih siap lagi. Semoga, minta doanya Bu. Kadang ya kita sudah berencana tapi pada kenyataan kadang suka blank gitu. Jadi ya semoga saja. Ya mudah-mudahan yang sudah direncanakan ini nanti bisa terlaksana dengan lancar. Kira-kira besok supervisinya hari apa itu ya? Kalau hari Jumat kira-kira bisa nggak Ibu? Hari Jumat besok ini ya. Baik, saya usahakan itu ya. Baik, kita ketemu besok Jumat ya Bu Devi. Terima kasih ya, kalau begitu ini saya juga harus masuk kamar, jadi saya permisi dulu. Oh iya, terima kasih Bu Ira. Sampai ketemu besok Bu Devi. Iya, hati-hati Bu Ira. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah ya. Makin semangat loh. Kemarin sudah belajar tentang Jepang kan.
bagaimana Jepang menduduki Indonesia. Nah sekarang kita masuk bab baru yaitu tentang peristiwa sekitar proklamasi. Hari ini ada yang tidak masuk? Kita masuk ke materi tentang peristiwa sekitar proklamasi, nanti diawali dengan adanya peristiwa ini. Ini kira-kira apa? Gambar apa? Bom atom. Ya, kemudian itu ada pesawatnya, mungkin yang dia yang membawa bomnya ya. Kemudian ini ada jamur atau apa ini? Ya, dengan bomnya. Nah ini hasil ledakannya seperti itu. Oke, kemudian, nah ternyata yang dibom adalah kota. Nagasaki duluan atau Hiroshima duluan? Benar. Hiroshima dulu tanggal 6 Agustus 45, baru setelahnya 9 Agustus 45 itu kota mana? Itu di daerah mana? Yang membuat siapa? Nah kemudian nanti dari dibomnya dua kota tersebut akhirnya Jepang mengaku kalah atau intinya menandatangani perjanjian bahwa dia mengaku kalah dari sekutu. Nah pada perjanjian ini tujuan kita belajar ada yang pertama nanti anak-anak tahu bagaimana peristiwa Rengas Dengklok, kemudian nanti peristiwa perumusan teks proklamasi, yang ketiga adalah peristiwa pembacaan. Nah, jadi ada 3 tujuan kita hari ini, yaitu yang pertama peristiwa Rengas Dengklok, kemudian nanti perumusan teks proklamasi, dan yang terakhir adalah pembacaan teks proklamasi. Oke, sebelumnya pernah dengar istilah atau apa sih kejadian atau peristiwa Rengas Dengklok itu sudah pernah dengar? Dan apa? Peristiwa Rengas Dengklok itu bagaimana? Penculikan siapa? Soekarno dan Hatta. Mana? Rumah ke Laksamana Maida. Kalau ke rumah Laksamana Maida itu nanti adalah peristiwa perumusan teks proklamasi. Kalau Rengas Dengklok ini adalah penculikan Soekarno Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang ke daerah Rengas Dengklok atau daerah Karawang. Kemudian nanti kalau pembacaan teks proklamasinya di mana? Di teras. Oh ya, terasnya rumahnya Pak Soekarno. Oke, untuk lebih jelasnya silakan diperhatikan dulu tentang video peristiwa sekitar proklamasi. Berjanji untuk memerdekakan Indonesia dengan mencapai kemenangan dalam perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Gerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koizumi. Anggota Badan Peneliti Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Komakichi Harada. Kita tadi sudah melihat video itu isinya apa saja? Apa yang kalian lihat? Jepang menyerah. Kemudian apa penculikan Soekarno dan Hatta, terus proklamasi, terus pembacaan, terus setelah dibacakan proklamasinya disebarluaskan. Tuh, jadi kalau kita bikin timeline atau runutan tanggal atau peristiwa itu kita mulai dari tanggal 6 bulan 8 tahun 45. Itu ada peristiwa apa tadi? Hiroshima dibom atom. Kemudian tanggal
9 bulan 8 45. Ada apa? Pengubahan gimana? Sati gitu. Oke. Setelah itu muncul yang namanya BPU PKI. Ini sebagai wujud agar rakyat Indonesia tidak lepas atau tidak meninggalkan Jepang. Jadi dia diberikan janji kemerdekaan. Nah, dengan bentuknya BPU PKI. BPU PKI nama lainnya apa? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang Kekuritsu Juri itu. Kemudian setelah BPU PKI ini melakukan sidang sampai 2 kali. Yang pertama untuk merumuskan dasar negara, dan yang kedua adalah pembukaan undang dasar. Nah, kemudian setelah BPU PKI dirasa sudah cukup, tugasnya sudah selesai, diganti dengan nama BPKI, atau perpanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Atau bahasa Jepangnya Jumbi Inka. Nah, kemudian orang Indonesia kalau menurut PPKI ini ya, itu akan dimerdekakan tanggal 24 Agustus 45 oleh Jepang. Rencananya akan dimerdekakan tanggal 24 bulan 8 45. Tapi kemudian golongan muda, ya kan ada 2 golongan tuh, ada golongan muda dan golongan tua. Soekarno dan Hatta termasuk dalam golongan tua. Sementara ada Khairul Salam, Wikana itu termasuk dalam golongan muda. Golongan muda mengambil langkah untuk menculik Soekarno dan Hatta dengan peristiwa yaitu Rengas Dengklok. Tanggal berapa Rengas Dengklok? 16 bulan 8 45. Oke. Penculikan ini jangan kalian kira penculik itu dengan mobil box ya di Runda. Hanya diasingkan agar Soekarno dan Hatta ini tidak kembali terpengaruh ke Jepang, agar tidak percaya lagi, agar mereka tidak biasanya kan Jepang dia memberikan janji besok tenang saja akan saya memerdekakan, tapi orang-orang muda ini orang tua atau golongan tua ini tidak terpercaya lagi atau terpengaruh Jepang, kita asingkan saja, kita singkirkan dari lingkungan yang ada banyak Jepangnya. Maka dia dibawa ke daerah Rengas Dengklok, itu di daerah Karawang, Jawa Barat. Nah, kemudian tanggal 16 ini tidak sampai malam sore harinya itu ada namanya Ahmad Subarjo, itu dia datang menjemput Soekarno dan Hatta, pengen membawa pulang mereka berdua. Intinya mereka memberikan janji kepada golongan muda bahwa proklamasi akan dilaksanakan secepatnya, yaitu tanggal 17 Agustus 45. Yang merumuskan teks proklamasi siapa saja? Kemudian ada Soekarno dan Hatta. Nah, 3 orang ini merumuskan teks proklamasi yang kalian sering dengar ketika peringatan hari 17 Agustus, gitu ya. Mereka mengusulkan kalimat-kalimat seperti kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Itu kata-kata siapa? Ahmad Subarjo. Kemudian hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkatnya. Itu kata-kata siapa? Hatta. Nah, Soekarno tugasnya apa sih? Tanggal. Kemudian dia juga yang merumuskan istilah proklamasi. Jadi proklamasi itu idenya Soekarno, kemudian Hari Bangsa Indonesia itu Ahmad Subarjo, hal-hal itu Hatta. Kemudian yang menandatangani adalah cukup Soekarno dan Hatta. Kemudian setelah ini tersusun, baru tanggal 17 bulan 8 45 itu peristiwa pembacaan teks proklamasi. Di mana? Di rumah? Di teras rumah Soekarno, atau di jalan Timur 56 Jakarta. Ya betul. Jadi itu ternyata seluruh rangkaian ini itu tidak cuma orang-orangnya cuma Ahmad Subarjo, kemudian Soekarno dan Hatta, banyak sekali, iya enggak? Iya. Ketika di Rengas Dengklok ada golongan tua, ada golongan muda. Ketika merumuskan ada 3 orang ini. Kemudian ketika pembacaan teks proklamasi kan tidak cuma dibacakan saja, ada yang mengibarkan bendera yang menjahitnya siapa? Fatmawati. Kemudian yang mengibarkan bendera
Latif Indra Indra dan Surut. Oke. Kemudian ada beberapa orang lagi yang misalnya ada kameramen atau seorang fotografer tadi. Iya, yang adik tadi siapa namanya yuk? Siapa Min? Yang kameranya kemudian dihancurkan tapi dia sempat menyimpan. Ya, Franz S. Mendur atau Mendur bersaudara kan kakak beradik ya. Tuh, satu Franz S. Mendur itu adiknya, Alex Mendur itu kakaknya. Ya. Kemudian setelah proklamasi dibacakan nanti ada yang namanya penyebaran berita proklamasi. Penyebaran berita proklamasi dengan cara apa? Radio, kemudian koran, terus keliling, oh ya, berarti mulut ke mulut tapi dia berorasi keliling gitu ya. Kemudian apa lagi? Pernah dengar yang namanya coret-coretan di gerbong kereta api? Ya, jadi kalau kalian pernah melihat vandalisme, tahu di tembok, itu dulu juga terjadi pada masa proklamasi. Jadi gerbong-gerbong kereta api itu dicoret-coret tulisannya Indonesia Merdeka, Indonesia Freedom. Artinya Indonesia sudah merdeka. Kenapa kok di gerbong kereta api? Kenapa nggak di jalan-jalan atau di tembok-tembok rumah? Karena kereta api itu ketika dia berjalan dari Jakarta misalnya sampai menuju ke Surabaya, dia kan berjalan. Nah, gerbong itu ketika sudah dicoret-coret bisa dibaca oleh orang yang melihatnya. Jadi sambil kereta itu berjalan kita membaca, oh Indonesia sudah merdeka. Sampai sini materinya ada yang ditanyakan? Belum. Karena tidak ada yang bertanya, kita bikin kelompok. Ya, kita bahas tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa sekitar proklamasi. Jadi Surastri Karma Trimurti lahir di Boyolali 11 Mei 1912 dan wafat di Jakarta 20 Mei 2008. Surastri Karma Trimurti adalah wartawan, penulis, dan guru Indonesia yang mengambil bagian dalam gerakan pemakzulan Indonesia terhadap penjajahan oleh Belanda. Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pertama di Indonesia dari tahun 1947 sampai 1948 di bawah Perdana Menteri Indonesia Amir Syarifuddin. Biografi Surastri Karma Trimurti. Beliau lahir di Desa Sawahan, Boyolali, Jawa Tengah. Ia merupakan putri dari seorang abdi dalam Keraton Surakarta. Ayahnya bernama Salim Banjarnasari Mangkusumo yang merupakan seorang asisten wedana. Sementara itu ibunya bernama R.A. Saparinten. Trimurti mengenyam pendidikan awal di sekolah guru putri. Ia juga pernah sekolah di Normal School dan Algemini Middlebury School AMS di Surakarta. Apakah ada yang mau ditanyakan? tentang sosok SK Trimurti. Saya tidak dulu. SK Trimurti atau peran SK Trimurti. Perannya SK Trimurti dalam peristiwa sekitar proklamasi. SK Trimurti berperan sebagai wartawan, penulis, dan guru Indonesia dalam bagian gerakan kemerdekaan Indonesia. Dia adalah seorang wartawan. Berarti nek wartawan itu gaweannya wawancara. Wartawan itu mencari berita, ya kan, menyebarluaskan berita. Berarti sebelum adanya penyebaran berita itu yang menulis teks beritanya itu adalah SK Trimurti salah satunya. Jadi dia adalah wartawan dan seorang jurnalistik. Jadi kan kalau ada penyebaran lewat koran, yang nulis kan pasti ada. Nah itu mungkin yang menulis adalah si SK Trimurti itu di suatu surat kabar. Ada lagi yang ditanyakan ke kelompok ini? Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok ini. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk mengukur seberapa pahamnya anak-anak semua, silahkan kalian join ya kuis ya. Ini tentang peristiwa sekitar proklamasi. Jadi silahkan kalian join melalui gadgetnya masing-masing. Kuisis passwordnya atau tokennya namanya itu 494297. Kita hari ini belajar apa saja sih? Belajar tentang apa? Kemerdekaan Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia. Apa saja tadi yang tentang sejarah kemerdekaan Indonesia? Perang melawan siapa? Hiroshima. Ya, yang berperang itulah Jepang dengan sekutu, tapi nanti efeknya kita yang akan mengalami kemerdekaan. Oke, terima kasih Ati sudah memberikan kesimpulannya belajar kita hari ini. Selamat pagi Bu Hera. Selamat pagi Bu Devi. Sudah lama ya menurut saya ya. Tidak, saya sambil baca-baca kok Bu di perpus ini. Ya. Tadi habis keluar dari kelas. Oh gitu. Jadi langsung ke sini. Oh ya, ayo Bu, silakan duduk Bu. Terima kasih. Gimana Bu kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oh, gitu. Ini baru ada kegiatan apa ya? Ini tadi habis dari kelas, nanti kelas 1 nanti ada rapat. Oh gitu. Iya. Jadi mohon maaf ya ini saya mengganggu Bu Devi, tapi saya chat mumpung saya ada waktu, yuk Bu Devi kita ketemu di perpus ini. Iya Bu, kebetulan saya juga senggang ini Oh, untuk jam iya. sekarang. Ini Bu Devi, kita memanfaatkan waktu, kita bincang-bincang sebentar terkait supervisi kemarin ketika saya masuk di kelas Bu Devi. Kira-kira Bu Devi apa ya yang bisa Bu Devi harapkan dari kita nanti ngobrol-ngobrol ini? Saya tuh sebenarnya ingin tahu peningkatan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu seperti apa Bu. Kan kemarin kita sudah ngobrol sebelum supervisi ya. Iya. Itu saya kira-kira sudah ada belum peningkatan dari apa yang kita obrolin sebelumnya itu. Kemudian saya sehingga kalau misalnya ada yang kurang, saya bisa merefleksikan diri saya. Gitu. Jadi setidaknya nanti kita bisa sharing diskusi, terus saya memberikan umpan balik ya. Iya. Iya Bu Devi, ini Bu terkait supervisi kemarin, kira-kira gimana nih perasaan Bu Devi? Saya tiba-tiba masuk kelas sih Bu. Awalnya deg-degan Bu, benar. Tapi setelah dilalui dan rasa ya sudahlah cukup enjoy seperti itu dan akhirnya plong Bu, sudah selesai dilaksanakan. Alhamdulillah, Iya, plong ya iya. kalau di supervisi ya. Iya. Nggak beban kan Bu? Tidak sih Bu, tapi Oh. awalnya memang grogi karena tiba-tiba ada orang lain yang ikut pembelajaran itu kan kadang membuat kita agak ada yang berbeda dari biasanya gitu. Baik Bu Devi terkait pembelajaran kemarin, kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan apa sudah tercapai Bu? Sepertinya kalau menurut saya sendiri ya Bu, itu sudah tercapai, tapi ada beberapa hal yang masih kurang maksimal. Ya ada sekitar satu tujuan yang belum tercapai maksimal kalau menurut saya. Kira-kira yang mana Bu itu? Itu yang anak-anak mengambil makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari atau apa sih sebenarnya maknanya itu bagi kehidupan kita kayak gitu tuh kemarin belum sampai anak-anak belum bisa mengambil maknanya itu. Itu berarti harapannya Bu Devi di tujuan apa tentang makna proklamasi ini siswa betul-betul bisa memaknai seperti itu ya. Betul. Kira-kira apa ya Bu permasalahannya ya kok anak tidak bisa mencapai di yang diinginkan Bu Devi? Kalau kemarin itu kan kita sudah membagi kelompok itu ya Bu ya untuk pelaksanaan diskusi seperti itu, tapi mereka itu ketika saya bebaskan untuk materi silakan diambil materi yang mungkin menarik bagi kalian, materi untuk makna ini tidak ada yang memilih Bu,
Jadi mereka lebih tertarik kepada tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi, bagaimana jalannya peristiwa proklamasi, seperti itu. Tapi untuk maknanya sendiri, mereka kayak kok nggak ada yang memilih di antara kelompok ini, apa mereka terlalu sulit dalam mengambil makna dari apa yang sudah dijelaskan seperti itu. Gitu. Baik Bu Devi, untuk kemarin area pengembangan Bu Devi yang sudah direncanakan itu apa saja ya Bu ya? Kemarin itu dalam pelaksanaan diskusi saya bebaskan mereka membuat atau menghasilkan produk sesuai dengan kreativitas mereka, semacam diferensiasi seperti itu Bu. Jadi nanti tugasnya mereka itu ketika dikumpulkan ada berbagai macam, ada yang bentuknya mind mapping, kemudian ada yang PowerPoint, ada juga yang peta konsep sama dengan mind mapping ya. Kemudian ada misalnya mereka suka adalah ketika membuat gambar, mereka bisa membuat poster kayak gitu. Iya. Bagus Bu Devi itu area pengembangannya. Jadi Iya. lebih ke metode diskusi. Iya. Ya, kemudian dari diskusi tersebut nanti bisa menghasilkan produk yang bermacam-macam gitu ya. Nah, dari pengamatan Bu Devi ketika diskusi tersebut apakah sudah berjalan dengan baik? Nah, itu Bu, ternyata mungkin rencana kita memang sudah dilaksanakan atau dirancang matang ya Bu ya. Tapi ketika pelaksanaan, anak-anak itu ketika berdiskusi tetap saja masih ada yang main HP sendiri, kemudian malah ngobrol dengan temannya itu, kemudian yang mengerjakan itu hanya mungkin dalam kelompok ada 4 sampai 6 kelompok itu mungkin hanya 2 atau 3 yang mengerjakan, yang lain asik sendiri seperti itu. Jadi kayak kurang berkolaborasi seperti itu Bu. Jadi anak-anak belum aktif seperti itu ya. Iya. Nah, harapan Bu Devi, ini kan Bu Devi tadi memakai metode diskusi. Nah, metode diskusi yang ideal ya, yang nanti sesuai harapan Bu Devi itu seperti apa? Kalau menurut saya ya diskusinya bisa berjalan lancar, anak-anak itu bisa saling share ilmu atau gagasan mereka dalam suatu bentuk karya, tapi mereka semua sesuai dengan tugasnya masing-masing Bu. Gitu. Jadi udah ada pembagian tugas, kemudian mereka bisa berkolaborasi. Misal ada yang saya bagian mencari materinya, saya nanti yang bagian menggambarnya, nanti ketika mempresentasikan ada yang jadi moderatornya, seperti jadi ada kolaborasi yang apa ya bagus seperti itu. Jadi nanti ketika diskusi tersebut anak-anak itu sudah berjalan sesuai dengan yang dipilih ya, yang disenangi minatnya ya. Iya. Nah, apakah Bu Devi ini di awal pembentukan kelompok ini sudah memetakan mereka? Nah itu Bu, iya. Sepertinya itu yang belum saya lakukan ya Bu. Jadi saya hanya membebaskan silahkan dibentuk kelompok dengan hasil produk yang saya bebaskan seperti itu. Tapi saya tidak menyadari atau saya belum memikirkan bahwa ternyata ketika mereka bentuk kelompok itu kan dalam satu kelompok kadang minat gaya belajar mereka berbeda Bu. Ya kadang mungkin dalam satu kelompok karena saya berteman baik, ya udah saya kelompok dengan kamu, tapi ternyata yang satu suka gambar, yang satu sukanya bikin video, kan jadinya kayak nggak begitu tertarik saya, udah kerjakan kamu saja seperti itu. Jadi istilahnya anak terus garing gitu ya Bu? Iya betul. Nah, baik Bu Devi, kira-kira nanti rencana Bu Devi untuk selanjutnya untuk mengatasi tadi keaktifan siswa ini seperti apa Bu? Saya akan melakukan diskusi dengan guru lain Bu, coba dengan sesama guru mata pelajaran yang mampu mata pelajaran sama, itu kira-kira kita sharing bagaimana baiknya. Kemudian kan di sini juga kebetulan banyak CGP ya Bu ya. Nah itu kan sepertinya ilmunya ilmunya kan sangat bagus itu kan, karena saya juga kebetulan belum berkesempatan untuk ikut, saya cari ilmunya atau minta bimbingan mereka. Kira-kira apa yang bisa saya praktekkan di dalam pembelajaran saya sehingga bisa lebih baik kayak gitu. Kemudian saya juga bisa merefleksikan pembelajaran saya itu kurangnya di mana, kemudian apa yang perlu saya persiapkan untuk ke depannya seperti itu. Bagus sekali Bu Devi, semangat luar biasa ini. Iya, Ada rencana lainnya Bu Devi selain itu? Selain itu saya juga biasanya sering melihat YouTube Bu. Jadi di situ kan kadang ada metode-metode atau media pembelajaran yang terbaru untuk anak-anak agar mereka tidak merasa bosan dan kayak
monoton itu saja seperti itu. Saya biasanya sering melihat YouTube kadang juga ada beberapa CGP itu kan yang sering mengupload hasil dia ketika mengajar di kelas itu kadang juga wah bisa ini dipraktekkan dalam pembelajaran saya seperti itu. Luar biasa sekali Bu Devi ini sudah menerapkan pembelajar sepanjang hayat. Iya Bu, kalau enggak nanti muridnya jadi enggak begitu tertarik kan kita juga yang Ya, berarti kita yang menyesuaikan dengan zamannya ya Bu ya. Iya. Baik Bu Devi, sebelum kita lanjutkan, ini izinkan saya akan menyampaikan hasil observasi kemarin ya. Mohon maaf ya Bu Devi, kemarin itu bukan berarti saya itu menggurui dan mungkin nanti hasil yang saya bacakan ini bukan semacam evaluasi, tapi ini hanya sekedar apa ya, kita sama-sama merefleksi aja supaya kita nanti bisa berdiskusi untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi sharing-sharing tentang peningkatan yang nanti Ibu harapkan seperti yang diungkapkan di awal tadi. Bu Devi, berdasarkan pengamatan kemarin, saya juga kemarin dibantu dengan checklist pengamatan dari sekolah. Nah ini secara keseluruhan untuk pembelajaran yang diterapkan Bu Devi itu sudah baik ya. Dan Bu Devi ini juga sudah memberdayakan baik itu materi, perawatan dan lain-lain. Dan saya lihat dari awal ya ketika Bu Devi membuka, kemudian di kegiatan inti sampai penutup ini semuanya terlampaui. Di awal Bu Devi juga sudah mengemukakan tujuan pembelajaran kepada siswa biar harapannya siswa nanti ketika mau memulai pembelajaran itu paham, oh ini tuh yang tadi pelajari. Kemudian Bu Devi juga memberikan motivasi, juga memberikan persepsi tentang materi, utamanya tentang sejarah, dengan pertanyaan-pertanyaan dan gambar-gambar yang lucu, yang kekinian, karena sekarang ini kan anak muda itu kalau disuruh belajar sejarah ini ya Bu ya mungkin malas ya, tapi Bu Devi mampu memberikan gambar-gambar yang menarik ya sehingga mereka jadi tertarik untuk nanti mau belajar tentang sejarah. Kemudian di kegiatan inti ini Bu Devi juga menggunakan metode diskusi ya dengan pembagian kelompok. Kemudian anak ini mengamati videonya juga lucu loh Bu. Kalau kita zaman saya kan videonya zaman dulu ya, jadi kan tidak menarik hitam putih seperti itu, tapi kemarin itu video yang dibikin kekinian animasi, sehingga saya juga ikut di kelas Bu Devi itu jadi kita mengulas kembali tentang proklamasi itu jadi tertarik lagi. Nah, kemudian di akhir pembelajaran Bu Devi juga menutup dengan kesimpulan dan sebagainya. Namun mungkin ada sedikit catatan dari saya ya, memang kemarin di kegiatan diskusi ini siswa memang perlu dipancing ya untuk aktif ya, sehingga ketika diskusi ini belum terjadi interaksi yang intensif ya. Kemudian yang di penutup akhir pembelajaran saya masih melihat ini Bu Devi baru mengupayakan siswa untuk menyimpulkan, tapi belum merefleksi ya kalau tidak salah. Refleksi penting Bu, biar anak itu nanti bisa memaknai pembelajaran di akhir. Mungkin itu Bu Devi dari catatan saya. Semoga ya kita sama-sama belajar ya Bu, nanti saling mengingatkan untuk nanti bisa memperbaiki pembelajaran yang sudah dilakukan. Gimana Bu Devi, pendapat Bu Devi dari yang saya kemukakan tadi? Memang benar Bu, memang anak itu sekarang tidak semua kelas itu sama ya Bu ya. Kemarin kebetulan di kelas itu saya meminta anak untuk menyimpulkan, itu tuh kalau diminta siapa yang mau menyimpulkan, tidak ada yang berani menunjukkan jari atau mengumumkan pendapatnya. Harus kita pancing dulu, misalnya dengan pemantik atau ya kita tunjuk salah satu anak sebisanya mereka untuk menyimpulkan seperti itu. Jadi kayak memang mereka butuh pancingan dulu, belum ada kayak saya yang ingin menyampaikan pendapat saya atau kesimpulan yang saya dapat dari hari ini gitu belum mampu Bu anak-anak itu. Jadi ini masih jadi PR saya juga Bu. Ya Bu, sama Bu seperti itu. Ini kondisi sekarang seperti ini ya, kita emang harus yang lebih kreatif untuk mengaktifkan mereka.
Nah, baik Bu Devi, untuk rencana tindak lanjut pengembangan pembelajaran ke depan ya, itu nanti Bu Devi seperti apa? Jadi nanti di pertemuan ke depan atau di RPP Bu Devi ini nanti mau dikembangkan seperti apa Bu? Untuk pengembangan saya belajar dari ini supervisi yang sudah saya lakukan ini Bu, dengan kemudian nanti saya juga menindaklanjuti dengan berdiskusi dengan guru-guru yang lainnya. Itu nanti mungkin untuk semester depan kan kita membuat perangkat baru ya Bu ya. Nah itu nanti di rencana pembelajaran saya itu nanti akan saya ubah, kira-kira yang kemarin saya bikin itu mungkin kurang pas, itu saya perbaiki lagi, saya modifikasi dengan beberapa pengubahan di media atau mungkin penampilan video dan lain sebagainya, itu saya buat sesuai dengan bukan keinginan anak, tapi agar anak itu suka seperti itu Bu. Jadi ada perbaikan-perbaikan dalam rencana pembelajaran saya. Kalau terkait tentang pembelajaran diferensiasi dan HSE gimana Bu? Ada rencana pengembangan ke situ? Ada juga sih Bu. Nanti kan saya otomatis ketika belajar dengan guru yang sudah ikut dalam program guru penggerak itu, kemudian saya tanya-tanya, sebenarnya kan saya juga sebenarnya untuk hal semacam itu kan hanya sekedar sekilas-sekilas Bu, hanya sekedar di workshop atau mungkin di rapat itu juga hanya sekedar dibahasnya. Kita belum dapat pemahaman yang terlalu banyak. Jadi nanti saya diskusi dengan guru-guru penggerak, kemudian setelah itu kita tindak lanjuti dengan itu Bu, kita cari di internet menggunakan YouTube atau apa ya tentang diferensiasi pembelajaran atau KSI itu. Bagus Bu Devi, kita sekarang ini zamannya harus diferensiasi. Iya. Nah, kira-kira Bu Devi siapa ya yang mau dilibatkan untuk membantu pengembangan Bu Devi ini? Kalau saya kan karena bukan guru wali kelas ya Bu ya, jadi kan ngajarnya kan di beberapa kelas, jadi nanti otomatis saya mencari atau menggandeng guru kelas, wali kelasnya, wali kelasnya. Jadi nanti anak itu seperti apa itu kan yang lebih paham itu biasanya wali kelasnya, karena mereka lebih sering ketemu, apalagi guru jurusan jadi wali kelas itu jamnya banyak. Kemudian guru BK itu kan juga secara nggak langsung mereka punya data-data tentang diri siswa ini gimana. Kadang juga mereka juga pernah menyebarkan angket gaya belajar anak-anak itu seperti apa, kan kita bisa cari tahu lewat itu. Wah, pasti nanti RPP-nya akan bagus sekali ya Bu, ada perbaikan. Mohon doanya Bu. Kira-kira mau dilaksanakan kapan Ibu Devi? Semester depan Bu, karena ini kan sudah akhir semester, jadi nggak mungkin untuk kita melakukan pembelajaran lagi, sudah ujian ya, jadi mungkin semester depan. Nanti di awal semester genap ya Bu ya. Iya, betul. Baik Bu Devi, semoga nanti di liburan ini Bu Devi bisa merencanakan pengembangan yang lebih baik lagi ya Bu Devi. Selanjutnya Bu Devi, kita kan dari tadi sudah ngobrol banyak nih. Nah, akhirnya sekarang gimana nih perasaan Bu Devi? Ya, saya merasa tercerahkan Bu. Jadi apa yang saya galaukan di awal dulu, akhirnya seperti ini yang harus saya perbaiki. Kemudian Bu Hira juga membantu saya. Ada beberapa potensi-potensi anak yang perlu kita kembangkan dalam pembelajaran kita, karena memang anak itu kan kadang punya karakteristik yang macam-macam ya Bu. Jadi kita jadi tahu, kita tidak hanya mengambil dari satu sisi bagian guru saja, tapi juga dari sisi anak-anak sendiri, seperti itu. Alhamdulillah Bu Devi, berarti sudah plong ya sekarang ya. Semakin tercerahkan ya. Baik, terima kasih ya Bu Devi ini atas waktunya ya. Semoga apa yang sudah kita bicarakan ini nanti bisa bermanfaat untuk pengembangan Bu Devi ke depan. Baik Bu Devi, kalau mau melanjutkan tadi mau ngajar lagi ya di kelas lain. Mungkin nanti semester depan ya kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing tentang yang sudah dilakukan Bu Devi. Terima kasih sangat Bu Hira karena sudah memberikan banyak ilmu kepada saya, menularkan ilmunya. Semoga besok ketika kita ketemu lagi dalam supervisi ada perkembangan yang lebih lagi seperti itu. Pasti ya. Ya udah Bu Hira, karena ini udah mau masuk jam berikutnya, saya mohon untuk duduk. Iya. Aku di sini mau baca-baca. Oh iya. Terima kasih ya Bu Hira. Ya, sehat ya Bu Devi. Terima kasih. Iya.